Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, badhe nderek tanget. Ada kitab itu isinya 49 Gus. Ada kitab isinya 49 9 lembar. lembar. Ya, Oh, yang tergores 12 Gus. Maksudnya gimana? Sekedap. Lo tulis sih. Ada kitab Isinya isinya 49 lembar. 49 lembar. Terus Yang tergores 12. yang tergores 19. 12. Ya, 12 lembar. ya. Nggih. Maksudnya terus pundi niku? Sampun. Mantun. Nggih. Iku sebetulnya apa yang ada di dalam tubuh kita, Pak. Kitab iku yang dimaksud bukan kitab-kitab ngeten iki. Ya. Kitab yang dimaksud adalah diri kita sebagai manusia. Dan inilah nantinya akan kami tulis dengan judul Al-Qur'anul Qadim atau kitab-kitab yang khusus membahas kauniyah atau kitab kuno. Kemarin kami bahas, Pak, sedikit salah satu makalah di dalam kitab kuno itu. Apa? Miftahul Hayah. Kuncine urip. Itu waktu saya khusus diundang paguyuban ilmu kejawen atau kepercayaan di daerah Tulungagung, Pak. Kaget tak duduno. Nek jenengan iki ana kitabe. Sing kitabe iku nek tulis ora iso maca amane. Ora iso maca. Lah plungker-mlungker kok cacing ya, Pak. Mlungker-mlungker kaya cacing. Padha mbek ngeten. Kasih contoh ngeten, gak usah diurai dengan bahasa tulisan kitab iki. Ada seorang pemuda dan pemudi ketemu, terus mensem, kedua-duanya mensem, iku lho kitab. Umpama ditulis, aku cinta padamu. Seperti itu. Tapi coba kalau mboten kalau sama-sama tidak suka, mensem enggak. Jangankan mensem, noleh ora. Lah ngono ya. Jadi yang dimaksud ada 49 lembar itu dalam diri kita, Pak. Nanti pada waktunya akan kami ungkap. Kita kan masih dalam perjalanan menulis kitab awal di juz 4, Pak, ini. Ya, alhamdulillah kemarin sing juz 3 sudah bisa kami cetak. Perizinannya semuanya sudah selesai. Cuman belum jadi. Yang kitab 4 ini masih dalam proses penulisan. Dan kitab 4 inilah, jilid 4 inilah maksudnya sarahnya kitab hikam. Ngoten dah. Buahnya, Pak, di luar sarah hikam kuatah. Monggo sampean pilih sing pundi. Tapi yang jelas saya akan mensarah setiap makalah di dalam kitab hikam itu dengan bahasa SD, bahasa sederhana. Dengan harapan supaya bisa dengan mudah difahami oleh kalangan manapun. Boten intelektual, boten dengan bahasa balahomantek, boten cara nahwunin duwek ndekan, Pak, jurumiyah, akidatul awam. Sing penting bagaimana umat ini dengan mudah bisa memahami, ngoten dah. Jadi boten pakai bahasa sing intelektual. Masalah kula sendiri nggih dasare nggih SD mboten lulus lho, Pak. Jadi bahasanya nggih bahasa kampungan. Bon. Terus yang tergores itu ada 12. Sebetulnya angka niki nggih wonten maksude, Pak.
Apa sih maksudnya tergores itu? Bisa diartikan itu yang diterjemahkan. Yang mau menerjemahkan isi di dalam 49 itu 12 yang diambil. Boleh saya katakan gini, Pak. Ngapunten. Dari 49 diambil 12 itu masih tertinggal lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak tak? Lebih banyak. Sampai jangan heran, Pak. 12 itu sudah baik. Sudah baik. Artinya apa? Umat Islam, hati ya, umat manusia, udah tak kembalikan langsung seluruh umat. Berarti umat manusia itu berbagai macam agama, ras, dan lain sebagainya. Ini kalau kita sensus, Pak, lebih sedikit hatinya itu mengenal Tuhannya daripada yang tidak. Atau kami membahas tentang ajaran, oke. Ajaran tentang tauhid, ilmu sejati. Itu umat manusia sedikit sekali. Olehnya yang mau menerima. Bahkan wa aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan justru itu la yu'minun, tidak percaya. Tidak percaya. Artinya tidak mau. Makanya kalau kita bicara bahas tentang ilmu kerohanian, ilmu sejati atau ilmu tauhid, sedikit umat ini yang datang. Beda kalau kita bahas ngaji, woi woro-woro ono ngaji, ya apa carane sampean iki sugih? Waduh. Wes adik kiai ini nggih lucune setengah mati. Viral itu tuh dindi. Wes tah. Sinten nggak suka, Pak? Mungkin jenengan ingat zaman beliau-beliau yang lagi viral. Ngaji tung sana, kerautuk tung sana. Mulai anti sik pancatan. Karena memang isi yang dikasihkan itu di luar 12. Ya jelas. Jadi enggak mengimbas dalam hati kita, Pak. Tidak menghimbas dalam hati kita. Jadi nanti, Pak ya, jadi untuk lebih jelasnya kami ambil kalau sudah nanti sudah diterjadikan Allah penulisan di dalam kitab Mukawwanat Kauniyah maksud saya, atau Al-Qur'anul Qadim atau kitab kuno. Sebetulnya itu sing dimaksud dengan kitab iku ning awak sampean piyambak. Mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Pak Samsul saking Malang badhe tanglet Gus Muklason. Apakah saya itu syirik apabila memandang ruh saya dengan Allah itu sama? Karena apakah saya itu syirik apabila memandang ruh saya dengan Allah itu sama? Karena ruh saya itu dengan wajah Allah jadi satu. Apabila ruh kita sudah masuk ke sana, antara ruh dan wajah Allah sudah bersatu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Apa diam atau berzikir? Ruh itu kalau dipandang secara dohir, kan tidak bisa dilihat. Secara batin ruh bisa dirasakan. Kalau ruh dan wajah Allah itu ada kesamaan, karena antara ruh dan wajah Allah itu sangat halus, tidak bisa dipandang secara dohir. Apabila ruh kita udah bersatu dengan wajah Allah, apakah kita sudah termasuk orang makrifat? Cukup. Terima kasih. Kita harus tahu ta'rif. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu terlebih dahulu. Atau kita harus tahu definisi orang makrifat itu yang bagaimana. Apakah ada dua? Asalnya itu terus jadi satu,
Apakah seperti itu? Atau yang sering kita sebut di dalam dunia orang Jawa, kita harus tahu definisi takrif manunggaling kawula dengan Gusti. Maksudnya ya napa? Pun ngeten. Pun. Asal kita makhluk kan tidak ada, Pak. Kalau giring gal kedik nggih. Hati cek mboten salah paham. Jadi biar kita tidak menganggap sama. Nek sama berarti ada dua. Biar kita itu tidak dikategorikan bisa jadi satu sampai Tuhan. Yang disebut orang makrifat itu yang bagaimana sih? Jadi saya malam hari ini saya tegaskan dari proses innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau sangkan paraning dumadi. Gini, kita makhluk semuanya itu terima gak terima, percaya gak percaya, asalnya tidak ada. Pun sepakat nih ngati? Oke nggih. Olehnya kita disebut ada karena diadakan oleh yang berarti Tuhan Allah. Sakit diterima? Sakit kula lanjut? Oke. Di zona inilah Pak dijadikan oleh nafsu, inna nafsa la amaratum bisu, mendorong terhadap hati kita kalau kita merasa punya sifat ada. Sehingga mengapa dikeluarkanlah rekom sifat wajib Allah ada 20 yang dibagi menjadi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Itu supaya kita paham asal kita. Ketika hati atau ruh jiwa kita ngikuti dorongan nafsu, merasa ada tadi ya, jangan harap kita akan tahu sebetulnya yang ada. Maksudnya dalam kurung Allah. Oke. Sekarang timbul pertanyaannya. Jikalau jenengan ingin tahu sebetulnya yang ada, kita wajib kembali ke asal kita. Asal kita tadi apa? Tidak ada. Disitulah kalau sudah kembali, jenengan berarti tidak ada. Terus ketika jenengan sudah di zona tidak ada, mungkinkah perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada? Wes, ilmu ini ilmu ceweto. Kita loh ya. Berarti nggak ada ceritanya makhluk bisa melihat Allah. Kalau makhluk itu sudah tidak ada. Makanya saya katakan tadi, man arafa nafsah, barang siapa tahu dirinya, maka dia betul-betul akan tahu Tuhannya. Artinya, siapa yang memfanakan dirinya, disitulah yang disebut sebagai orang makrifat. Tapi bukan maksudnya orang ini bisa tahu wujudnya Gusti. Bapak Ibu yang tahu sing wujud iku ya wujude dhewe. Berarti mboten enten loro lho niki. Tidak ada dua. Dikatakan makrifat itu adalah yang melihat dan yang dilihat itu pelakunya tunggal. Itulah yang dimaksud Rasulullah dalam surah Al-Kahfi ayat 110, ilahukum ilahu wahid. Ada di situ. Tuhanmu dan Tuhanku itu adalah Tuhan yang tunggal. Karepe niki nek dijabarno masuk onang ngene ketunggalan. Akhirnya diterjemahkan wong Jawa manunggaling kawula Gusti. Bukan si hamba ini bisa tunggal kepada urip itu ora. Fanae kita sebagai makhluk, disitulah nyatanya yang ada. Lo ngoten niki, paham ya? Kalau kita itu masih mengatakan sama dengan Allah, ya jelas musyrik lah Pak. Buka di dalam surat Al-Anbiya ayat 27.
Kalau nggak salah 29. Itu Allah katakan gini, jikalau kau ngaku-ngaku Tuhan, musyrik. Artinya apa? Ketika saat hati jenengan belum terjadi ketiadaan diri kita sebagai makhluk, kok ngaku aku Allah, jelas itu musyrik. Bapak Ibu, ketika keakuan diri sebagai makhluk itu sudah fana, otomatis muncul dengan sendirinya akunya Allah. Mboten saged direkayasa ini. Mboten saged. Ngapunten ingkang kewadah. Jadi sebelum kami jawab apakah kami itu musyrik atau tidak, kalau menyamakan diriku dengan Allah, dan apakah saya atau orang ini dikatakan sudah makrifat atau belum, saya terjemahkan dulu takrif atau definisi daripada orang yang makrifat. Itu tadi. Dikatakan orang yang menunggal kepada Allah, bukan orang makhluk itu bisa menunggal. Fananya diri kita sebagai makhluk, wujud nyatanya Allah. Ini pertama mesti wujud nyatanya Allah batin dulu. Setelah itu wujud nyatanya Allah dohir. Wes, sampean mungkin pernah membuka tentang sifat wajib Allah, tentang wahdaniyah. Ono awong sak meniki sing padha. Mboten enten ta? Lha niki kauniyah Pak ini. Niki ayat-ayat yang tercipta ini sebagai pepeling datang jenengan kali kula yen sak temeni bahwa sesungguhnya Allah itu enggak ada dua. Enggak ada istilah bahasa loro, enggak ada. Ahad, tunggal. Saged dipaham nggih? Lah, jadi kalau kita dalam diri itu sudah tiada atas kemakhlukane, maka itulah disebut orang yang makrifat. Atau sudah tidak syirik lagi. Mekaten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang mimpi saya, Gus. Jadi beberapa waktu yang lalu itu saya bermimpi. Kalau diceritakan itu seperti kisahnya Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu. Cuman bedanya itu saya tidak di gua, melainkan di tempat yang kosong itu tak ada apa-apa. Dan ayat yang diterima itu bukan Iqra, tetapi wujudahu wa may yajadhu gitu, Gus. Nah, pas saya bangun itu saya cross check gitu. Nah, hurufnya itu pakai Wujudahu napa? wa may yajadhu gitu. Wa may Yajadhu. Pas bangun saya cek nah hurufnya pakai ai itu bukan wa may yajadhu, Gus, tapi wa may yajidhu. Apakah nah hurufnya itu emang benar seperti itu? Dan yang kedua itu apa maksud dari mimpinya? Kalau saya sendiri saat mimpi itu udah dikasih rasa oleh Allah untuk maksudnya, cuman untuk memantapkan hati mau penjelasan dari sampean, Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa pertama kali wahyu yang Allah berikan terhadap Kanjeng Nabi iku bahasa Iqra? Itu kan kata perintah. Bacalah. Apa yang dimaksud iku membaca ngeten iki? Bukan. Tinggal kita menerjemahkan arti kata Iqra itu dari mana. Kalau dari syariat, ya moco gini, karena beliau dulu itu kan disebut, beliau itu kan orang nggak bisa baca toh ya.
Tapi yang dimaksud Iqra itu bacalah, itu belajarlah. Wocon ayat-ayat alam iki. Tafakuro maksudnya tafakur. Jenengan iki ati dikongon ngen-ngen. Sejatine wujude Allah lewat perkara apa wae. Sebagai sang pengatur, sebagai sang aktor, sebagai sang penggerak. Iqra, bacalah. Sampai kudu tafakur, kudu ngengen-ngengen. Sebab hasil dari jenengan tafakur itu disebut kesadaran. Akhirnya hati sampai sadar. Ternyata bukan makhluk sing ngatur. Ternyata bukan saya yang bisa gini, bisa itu. Kesadaran yang ada di dalam hati kita akan muncul. Seperti itu manakala jenengan kali kula estu gelem mikir-mikir atine. Jadi Iqra, bacalah itu maksudnya adalah tafakkar. Kongkon mikir ati. Kongkon moco kabeh ayat-ayat baik yang tertulis maupun tercipta. Sebab di dalam maksud tertulis atau tercipta itu ada tersirat. Akan ketemu. Ketemu nih apa? Kesadaran. Ternyata kabeh iku Gusti umpama tak polno Pak, tak polno niki tentang wujud. Oh, wujud sejatine Allah batin iki. Oh, sejatine wujud dohir Allah ya iki. Ini maksud bukan saya menyerupakan Allah dengan sesuatu loh ya. Makhluk sampai malak pun fana. Gak sampun toh? Mana? Nek wis hilang. Baru sampai akan nyoto wujud kang sejati baik secara lahir maupun batin. Dasar ini Al-Hadid ayat 3. Mesti Allah dawuh wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Tinggal jenengan menerjemahkan ayat itu ke arah mana. Kalau ke arah syariat, nggih ngapunten. Mentok-mentokon jenengan akan menghasilkan gini. Iman. Namun iman belum takwa. Oh, tibae sing nguasai perkara awal akhir iku mung Gusti. Oh, tibae sing nguasai dohir batin iku mung Gusti. Cuman yang saya mendapatkan iman, takwani belum. Takwani belum. Makanya Allah katakan tentang takwa itu haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau meninggal jikalau dirimu belum betul-betul takwa. Sebab kalau belum takwa, kita tidak akan pernah mengalami kematian itu muslim dulu. Mboten saged. Apa sih muslim di sini? Sing tak masuk muslim itu kan subjeknya, isim fa'ilnya, Islam agamane. Sing dimaksud agama Islam itu sing ya apa? Yang bagaimana yang Allah katakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Islam adalah aslama yusallimu taslim. Jadi wong sing atine wis pasrah. Niki Pak. Wong nek wis pasrah dikatakan sak temene pasrah, otomatis wong iku wis eruh sapa sing pasrahi. Wis ketemu. Lha ngoten niki. Makanya dalam Az-Zumar Allah katakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Islammu akan benar kalau kau sudah ketemu Tuhanmu. Loh ngoten niki. Makanya
Bahasanya wa anibu, temui dulu, kembalilah kau pada Rabbmu, Tuhanmu. Setelah itu wa aslimu, baru kau akan bisa pasrah. Enggak, pasrah ya awak dhewe, Islam ya awak dhewe durung bener ya tak. Pasrah ya mung nang lesan mawon. Ya Allah, pun pasrah dateng jenengan. Tetanduran napa niki pari apa jare jenengan? Wis bondo teko, biaya tenaga teko. Lah kok Pak dipangan werek. Mburine mek ngeten. Sing mangan iku sapa? Wereng dadine. Lah ngoten nggih. Wis nawesu awak dhewe ambek wereng. Yang namanya wa aslimu lahu, pasrah kita, tawakal kita pada Allah, mana pembuktian? Enggak ada. Siapapun kita pasti seperti itu, Pak. Kecuali jenengan iki sudah bertemu Allah terlebih dahulu, dikatakan bertemu Allah, wa aslimu baru benar. Jadi lewat Iqra itulah beliau itu tafakur terhadap apapun maksudnya, sehingga ngapunten kang kathah jenengan iku wahyu berikutnya akan digrojok oleh Allah. Jadi napa sing sampean terima dalam dunia mimpi, walaupun itu mimpi jangan pernah digeguyon. Itu menyangkut tentang wujudahu. Apa sih? Lewat tafakur itulah jenengan akan mengerti, buahnya jenengan itu akan tahu wujud sejatine Allah. Intine mek ngeten jenengan wau. Jenengan diparingi signal oleh Allah sudah benar lewat makalah tersebut, lewat jenengan tafakur terhadap Allah itulah akan bertemu sapa sih sebetulnya yang disebut Allah selama ini. Yang Rasulullah mengatakan ilahukum ilahu wahid. Siapa sih Tuhan yang Maha Esa yang sebetulnya ini? Kalau ini sudah jenengan temukan Islam sampean bener gini sing disebut inna dina indallahil Islam. Indallah bukan indanas. Di situ ayatnya adalah indallah, di mata Allah, bukan di mata manusia. Kalau kita bicara di mata manusia yang dimaksud Islam, ya niki Pak sing ngono KTP niko. Ya, Islam jenengan wayahe nindakke perintah ya ditindakke, larangan ditinggalke. Ini monggo menungso. Tapi monggo Allah, Islam itu yang mana? Pasrah itu. Berangkatnya Islam monggo menungso, ya Islam monggo Gusti Allah. Terserah jenengan. Wis aku monggo menungso ora Islam. Wah, aku diarani gak duwe agama, monggo sak penake. Sing penting atiku tafakur terus. Lu monggo. Jenengan meraih Islam monggo Gusti Allah. Sak kersa niku kabeh iku urusan panjenengan masing-masing. Wis tahlilan ora, tibaan ya ora, wis opo ae aturan-aturan Islam wis moh. Islam monggo menungso lho ya. Ya poso ya ora, sembarang ya monggo iku hak jenengan. Enggak melarang. Tapi yo jek disalahno sing enggak sama dengan jenengan. Sing taat Islam monggo menungso, ya taat monggo Gusti Allah. Wis padha ayam ini. Aku yakin nek jenengan iku betul-betul Islam monggo Allah sudah tahu, sampai tidak akan mudah menyalahkan orang lain, sekalipun orang lain itu agama monggo menungso enggak sama mekaten. Tasik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus badhe tanglet terkait apa, ketika sudah belajar ilmu tauhid niku kan betul-betul diajarkan keikhlasan mulai dari teorinya hingga ke prakteknya. Sementara di dalam Al-Qur'an niku wonten ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha.
Siapa yang melakukan satu kebaikan maka akan dibalas 10 kebaikan. Itu yang dipahami secara letter ngoten nggih. Sementara kalau kita masih di syariat dulu, ayat ini adalah menjadi satu-satunya salah satu motivasi kita melakukan kebaikan. Untuk di hakikatnya maksudnya itu bagaimana dan kenapa kok 10 ngoten Gus? Sementara kalau melakukan satu kejelekan itu dibalas hanya 1, fala yujza illa mislaha, menawi mboten lepat ngoten ayatnya niku. Terus yang kedua Gus, kapan hari ngoten saya pernah bermimpi di jalan menuju sungai di kampung saya itu tiba-tiba saya itu bertemu ada babi yang mau mendekat seperti itu. Kemudian di tencelake kados barongan ngoten lho Gus. Lah di situ itu saya langsung dengan tangan kiri saya itu mengucapkan salamun qaulam mir rabbir rahim ngoten. Itu terus hewan itu lenyap tidak ada. Dan saat mengucapkan itu saya merasa di dalam mimpi saya tadi itu saya juga mempraktekkan sirul asror niku. Yang kedua, yang berikutnya datang lagi anjing agak kecil ngoten. Terus saya dengan tangan kiri saya lagi mengucapkan salamun qaulam mir rabbir rahim, terus niku hewannya tadi itu tidak ada. Nah niku mimpi itu tadi maksudnya nopo ngoten Gus? Kedua kali saya mengatakan salamun qaulam mir rabbir rahim tadi juga dengan rasa mempraktekkan zikir sirul asror niku. Ngoten mawon, matur suwun atas penjelasanipun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Satu kebaikan diberikan balasan 10. Satu kejelekan dibalas oleh Allah juga satu keburukan. Istilah angka 10 itu bahasa miturut Quran itu diartikan berlipat-lipat. Terus perbuatan hasanah atau yang bagus yang bagaimana yang dimaksud? Ada pembalasan 10 kali lipat. Ini berkenaan dengan salah satu makalah beliau juga tentang masalah al-a'mal, piro-piro ibadah. Amaliyah apapun jikalau tidak ada ruhnya, itu tidak bernilai apa-apa di mata Allah. Satu tidak menjadi 10. Tidak. Justru satu ya hilang satu. Ini laksana apa Pak Bu? Coba jenengan pernah enggak menjadi seorang petani, menanam jagung atau menanam kacang? Biji yang kita taruh itu satu, tapi hasilnya berlipat-lipat. Karena kacang yang kita atau jagung yang kita tanam itu berisi, bukan kulit yang kita tandur. Sama dengan amaliyah ibadah apapun. Al-a'malu suwarun qaimatun. Amaliyah kabeh itu seperti semuanya seperti patung. Jikalau tidak ada ruhnya. Ruh ini adalah isi. Amaliyah syariah ini jikalau tidak sampai barengi amaliyah hakikiyah, di mata Allah tidak ternilai.
Lah apa ruhnya amaliyah? Apa isinya daripada kacang ataupun jagung? Warwahuha utawi piro-piro ruhi amal iku wujudu siril ikhlas fiha indalam amal. Mana ruhnya amal? Ikhlas. Lah ikhlas itu yang bagaimana? Ngaku-ngaku. Loh ini lo ikhlas. Kembali lagi dengan materi kita. Kita tidak akan di dalam hati muncul pangroso makhluk yang ngaku-ngaku bisa melakukan tatkala jenengan ini mau uzlah, mau nindakake nafi itsbat, mau bertapa. Sebab sesungguhnya yang bisa menghilangkan keakuan diri itu adalah Allah, Pak, senes kita. Oleh karena kita itu memperhatikan seruan Allah dengan bentuk wa'anibu atau uzlah atau dzikir, disitulah Allah akan membersihkan. Ingat, nur makrifat dalam diri manusia akan Allah nyalakan manakala satu jiwa purun melaksanakan kholwat atau dzikir. Sebab muncul nur makrifat yang Allah nyalakan itu karena ada warid yang Allah taruh di dalam jagate hati manusia, disebabkan hati manusia itu telah meninggalkan iman selain Allah dan menuju Allah. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Pun cetha pun Al-Baqarah 257. Sebaliknya walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilad dzulumat. Kalau isinya di dalam hati kita pengakuan diri, pengakuan makhluk, maka disitulah kegelapan yang terjadi. Jadi Bu, karena ikhlas itulah alasan mengapa amaliyah jenengan ternilai di mata Allah. Berarti kebalikan, amaliyah apapun, baik ibadah murni atau tidak murni, tatkala tidak dijatuhkan isi yang berupa ikhlas, tidak ternilai. Makanya satu, balasannya satu. Ya wis, ora oleh apa-apa, ambean. Bon, itu yang pertama. Yang kedua terkait dunia mimpi. Kita ditemukan babi ataupun anjing. Ketika saat saya mengucapkan ayat salamun qaulam mir rabbir rahim, di situ jadi netral. Niki surat nopo, Pak? Surat Yasin to niki. Apa maksud di dalam salamun qaulam mir rabbir rahim? Qaulan apakah ucapan? Bukan, Pak. Nek secara lugat memang ucapan. Tapi itu asal-asalnya adalah perbuatan. Perbuatan yang terjadi pada diri ruhaniah. Apa? Ikhlas. Ikhlas. Karena ikhlas meniadakan seluruh makhluk itulah sehingga perkara yang tadinya galak, buas, enggak ada kok. Akhirnya tidak membahayakan babi atau anjing terhadap jenengan. Ya apa hubungannya ikhlas dengan dzikir sirul asrar? Sak paket sudah. Ikhlas ya sirul asrar ya ikhlas. Makanya tidak ada satu amaliyah apapun yang menjadikan Imam Ghazali mendapatkan rahmat, mohon maaf, hanya gara-gara sepele, karena membiarkan lalat meminum mangsi beliau. Dosa-dosa yang dilakukan oleh 21 wanita nakal
ya toh, selama hidupnya hanya gara-gara memberikan minum seekor anjing. Mengapa dia dapat rahmat? Lah sepele toh Pak ya, sepele. Ternyata karena ikhlas. Ikhlas. Berarti ikhlas niki ya makrifat. Ikhlas niki sudah lepas dari dunia tauhid, dunia selain Allah sudah nggak ada sudah. Ikhlas iku yo gampang yo susah, tergantung kita. Gampang buat siapa, sulit buat siapa. Ini akan sulit bagi kita tatkala di dalam diri kita jagatnya hati masih kedorong oleh nafsu lewat sifat basariyah, ngaku-ngaku wah sawulit pol. Makanya mohon maaf, pernah Rasulullah itu ngetes terhadap para sahabat. Siapa di antara sahabat yang bisa sholat khusyuk, saya kasih serban hijau. Itu ayat. Itu merupakan pelajaran. Tapi bukan berarti sahabat nggak iso, boten. Mumpun diterjemahkan langsung, boten sakit Sayyidina Ali itu. Enggak Pak. Jangan kesusu, boro-boro langsung diterjemahkan seperti itu. Kalau jenengan terjemahkan seperti itu, sahabatnya nggak bisa, apalagi kita, lagi itu toh. Akhirnya jatuhnya pelemahan. Ngapunten ingkang kathah. Terus apa maksud daripada Kanjeng Nabi dawuh, aku iki padha mbek awakmu lah. Terus lagi, mengapa Allah menghendaki pada hambanya yang dikehendaki iku memakai bahasa nakiroh umum lah. Bahkan ada hadis juga yang mengatakan Sayyidina Ali ketika sholat bisa khusyuk, tondone ketika saat panah yang menancap pada suku beliau dicabut. Lah di situ. Jadi kalau boleh saya katakan, siapapun kita, status apapun kita, alimo koyo opo dalam hal dunia kitab, dalam hal dunia hadis, dalam hal dunia Quran, jikalau belum hatinya ada ikhlas, nggak bisa Pak. Ketika sholat itu benar itu nggak bisa. Ya saya katakan masih jungkir. Di mata Allah loh Pak, tak ternilai. Ingat, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Segala amaliyah apapun, itu surat mbuh napa kula supe niku mengkisahkan putrane Nabiullah Adam, Qabil dan Habil. Maidah, surat Maidah. Sesungguhnya amal ibadah yang diterima Allah hanyalah amal ibadah yang berdasarkan takwa. Wis titik. Artinya yang dilandasi hati itu ikhlas. Itulah takwa Pak. Kalau tidak, di mata Allah tak ternilai. Nggak ternilai. Sekarang sampai timbul pertanyaan, iya tah? Nggak gitu toh? Nanti jawabannya sampai mati yo, gue lah ngerti. Baru di situ Pak. Ingat, saya tidak ada unsur paksaan untuk mengimankan terhadapnya dengan wajib iman, enggak. Saya bersifat menyampaikan aja. Urusan keputusan kita masing-masing. Tapi secara hablum nas, apa yang muncul dari mulut saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat secara syariatnya. Secara hakikatnya yang bisa bertanggung jawab adalah Allah mekaten. Jadi artinya niku Bu, jenengan iki tetap dikongkon terus membawa hati itu tentang ikhlas mekaten. Ibu Emile, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gus, saya mau bertanya di luar tema. Saya mengikuti kajian Gus selama kurang lebih 1,5 tahun. Pada awal-awalnya saya sering merasa seakan-akan berada di alam, di mana alam itu serasa saya
nggak ada siapa-siapa, yang ada saya sendiri dan serasa saya kayak lupa gitu, nggak ingat apa-apa. Kemudian saya saking seringnya saya kayak diperlihatkan satu kuburan, dan di dalamnya kuburan ya, yang di dalamnya pun saya tahu itu kayak jenazah yang sudah dibalut dengan kain kafan, seakan-akan itu menunjukkan itu adalah kuburan kamu. Dan sampai sekarang ini kuburan satu itu seakan-akan nggak bisa hilang. Kemudian setiap hari seiring waktu berjalan, seakan-akan saya ibadah murni dan tidak murni saya seakan-akan melihat tunggal dalam diri saya dan kadang kekosongan. Dan saya juga diperlihatkan hari kiamat, seakan-akan itu angin yang sangat kencang, hujan yang sangat lebat sertai dengan petir, seakan-akan itu kayak mencekam, menakutkan sekali. Kemudian yang saya pertanyakan, pertama, apa maksud Allah menunjukkan kuburan satu, melihat tunggal pada diri saya, dan memperlihatkan hari kiamat? Kemudian pada suatu hari saya kholwat pada siang hari itu Gus ya, itu tiba-tiba saya diperlihatkan tangan saya ini kayak kulit ini Pak ya, kulit saya ini berubah kayak menjadi putih dan pucat. Setelah itu saya diperlihatkan tubuh saya ditidurkan di depan saya, persis memakai baju yang saat itu saya pakai. Kemudian setelah itu saya sholat asar, setelah membaca syahadat, terus hati saya berkata, di dalam nafasmu ada Allah yang tunggal. Kemudian besok malamnya, pada waktu saya tidur malam, saya bermimpi seakan-akan saya ini diantar ke kuburan itu Gus. Kemudian sampai di kuburan, saya melihat yang ngantar saya itu suami dan adik saya, dan jenazah saya yang sudah dibungkus kain kafan itu sudah ditaruh di atas di tanah, seakan-akan sudah siap dimasukkan ke lihat kubur. Kemudian yang mau ngubur saya itu, saya melihat dia berkata, ini yang mati mau saya kubur, tapi yang mati ini masih hidup. Seakan-akan dia bingung, ini maisanya saya kasih nama siapa gitu. Kemudian itu yang di kuburan itu serasa suasananya sangat ramai sekali dan ada yang mengantar makanan untuk yang di kuburan. Kemudian jeda waktu beberapa hari, saya diperlihatkan api neraka yang sangat panas sekali, dan seakan-akan itu ditujukan kepada orang yang menolak ilmu tauhid ini dan orang-orang yang dikunci mati hatinya oleh Allah. Terus saya nangis itu nggak kuat melihat api neraka yang sangat luas itu. Dan saya seakan-akan bingung kenapa saya diperlihatkan hal-hal yang seperti ini. Padahal saya ini juga nggak ngerti apa-apa itu Gus. Seakan-akan itu kayak benar, kayak nyata menurut ainul basiroh saya. Mohon penjelasan dari Gus, kurang lebihnya saya mohon maaf dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang kedua Gus ya, saya lupa. Apa maksud Allah menunjukkan itu kematian saya mimpi dan memperlihatkan api neraka itu Gus? Saya ini kadang-kadang ya takut kok sampai diperlihatkan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula saiki tak takon jenengan. Kula sampean takoni dua perkara, sampean tak takoni satu perkara. Pada saat itu ati sampean kuweden mboten? Takut enggak? Iya. Lah itu memang awal-awalnya saya digitukan Gus. Saya itu gimana kaget ya? Pun jawabannya mau situk mawon gitu. Iya, oke, sampun Bu. Sekarang saya urai dulu terkait masalah kuburan tadi. Sebetulnya ngalam dunia ini alam kubur. Ngubur jiwa kita, membatasi kita, membelenggu kita terhadap Allah. Allah terangkan hal ini di dalam surat Ibrahim ayat 3, wa yasudduna an sabilillah.
Kita dipaksa oleh nafsu di dalam dunia ini biar kita itu mencintainya. Berarti mencintai alam dunia. Sebab barang siapa yang sudah jatuhnya cinta terhadapnya, maka kita terkubur. Akhirnya dikatakan jiwa yang mati di situ. Bukan jiwa yang hidup, atau dikatakan hati yang mati itu di situ. Kalau jenengan ini dipaksa oleh nafsu terhadap alam dunia untuk bercinta, nggak bisa. Wa yasudduna an sabilillah. Jalan lain yang dilakukan oleh nafsu terhadap dunia ini, jenengan tatkala diberikan petunjuk oleh Allah atas kebenarannya itu, jenengan pasti dihalang-halangi. Nafsu selalu menghalang-halangi kita ketika saat hati ini untuk ingat pada Allah. Berbagai macam cara nafsu, beribu-ribu cara nafsu untuk mempengaruhi di situ. Jikalau ini masih tetap nggak bisa, terakhir akan membuat kita wayabghunaha iwaja, membengkokkan arah tujuan sampean. Kita sudah benar berjalan menuju di atas jalan Allah, tapi tengah jalan dibegal kita. Dengan dasar itulah akhirnya salah satu di antara makalah beliau nanti kita bahas, idfin wujudaka fi ardil khumul, pendemen sing jero keakuan wujud ira di dalam bumi kefanaan, bumi kesunyian. Berarti kembali kepada materi kita tadi. Jadi kuburan itu butuh kuburan-kuburan sing kayak emas nih loh, ya. Itu maksudnya kuburan itu, kuburlah keakuan wujud kita sebagai makhluk di dalam bumi humul, bumi kesunyian dengan cara nafi isbat tadi. Yes. Berbagai macam cerita sing panjang tersebut sehingga Allah menampakkan lewat dunia mimpi terkait masalah neraka, terkait masalah mengapa? Ma maksudullah ilaiha, apa maksudnya Allah menampakkan hal seperti ini? Pertama, yang paling mendasar adalah untuk mengetuk kesadaran hati sampean bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan satu manfaat atau mudarat kecuali datangnya dari Allah. La haula wala quwata illa, intine sampean dikongkon lekas bali sadurunge dikubur miturut sarengat. Sebab ngeten Pak, ketika kita bicara alam kubur mesti sak paket dengan alam barzah lagi dah. Ternyata apa sih barzah itu? Dinding tebal. Kita, jiwa kita di dunia terdinding oleh perkara selain Allah yang disebut dunia. Berarti sepanjang kita itu terhijab oleh sesuatu selain Allah, berarti kita telah ada di alam barzah. Barang siapa ketika di dunia alam barzahnya sudah roboh, terus dia mati secara syar'i, sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat itu gak takon marobuka bos, tapi malaikat iku dawuh ngeten, kat Gusti Allah sing ngengken dawuh ngene nang ngene para kekasihku. Napa dawuhe? Udkhuluha bisalamin aminin, selamat datang, tempatmu sudah kusiapkan, aman, perjalananmu aman, mulia sampean Bu lah aman. Masalah apa kok aman? Dalane cetha mripate mboten wuta. Tutuk omah wis sampeanku. Si coba sampean meremo. Dalan yo ora ketok, mlaku drudak-druduk. Wis ayo padha-padha tulung pitulungan. Kabeh mripate wuta tuntun-tuntunono. Jawabane bisa nyampe rumah? Ora iso. Logikane kados mekaten lah.
Lah akhirnya Rasulullah lewat hadisnya mengatakan bagi hamba yang bisa menjawab pitakoni malaikat marobuka mungkar nakir turune koyok kemanten. Lah bahagia tau niku? Bahagia. Jadi maksud Allah menampakkan kejadian itu dari sisi manfaatnya sampai biar sadar, ya. Biar sadar bahwasanya besok sebelum kita ngalami hal seperti itu, sekarang sudah siap-siap. Makanya Allah lewat surat Qasas ayat 77 kan dawuh, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Ning dunya iki mlebu nang alam akhirat dulu. Raihlah fima ing dalam opo ataka kang wis nganugrahke ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah pundi sing dianugrahne darul ringkese cung atau le atau nduk wis lekaso mlebu ning alam akhirat. Tapi walatan sanasi baga minat dunia ngalam dunya iku ya aja kok tinggalno bagiamu. Lho ngoten lho. Jenengan ngadah garwa ya ramuten garwamu, aja kok cuekno. Duwe anak kewajiban nang anak ya apa didik jenengan dan lain sebagainya. Tapi di sela-sela itu masuklah jiwamu ke alam akhirat, otomatis harus keluar dari kuburan nih. Ikilah namanya berbangkit. Lagu ini berbangkit. Mungkin Ibu satu kali lagi ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki mengenai mimpi Gus ya. Saya diperjalankan seperti mencari tempat gitu loh Gus ya, tapi nggak ketemu-ketemu. Diperjalankan Mencari tempat sesuatu. mencari tempat. Ya, tempat tujuan. Tujuan, Ya. nggih. Saya nggak ketemu-ketemu, tapi dikasih orang tahu saya nggak mau. Saya mencari sendiri. Ngoten. Tapi lama-lama ketemu tempat itu yang saya Lama-lama tuju. ketemu. Ya, ya. Tapi sulit Gus. Sulit mencarinya itu Gus. Tapi lama-lama ketemu. Nggih. Gimana itu Gus maksudnya? Ngoten nggih. Iya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan jenengan iki goleki bolongan. Lho nggih. Bolongan nuju nanggone asal kita urip. Nyun sewu Pak. Wis kita bicara zaman sebelum 2014. Bagaimana para masyayikh kita sebagai guru akhirat itu ketika menyampaikan tentang sistem cara dengan mudah sangkan paraning dumadi atau innalillahi wa inna ilaihi dengan bahasa isyarat. Sulit kita terjemahkan Pak. Bu, estu niki bapak-bapak yang dulunya pernah ngalami dibikin bingung kita. Bikin penasaran. Kalau nggak salah nggih nyun sewu, kula contohno kula dhewe tahun 80 kula teng Malang Blembing, Mbah Hayi mungkin anak sing eling ya. Ciliwung ya. Saya cuman membawa pertanyaan, Mbah piye carane nang Gusti Allah kanthi cepet? Jawabane mung sitok. Mlaku wong ulun ojo tolah. Si coba ngen-ngeno sampean. Rokok nontek sak pres sak mboten ketemu. Padahal sederhana, nafi isbat. Tinggal nang keakuanmu baru akan muncul dalam hatimu keakuannya Allah. Tapi mengapa pada saat itu tidak disampaikan seperti itu? Karena zaman Bu, ya. Karena zaman di mana beliau-beliau itu sangat hati-hatinya sehingga ngeramut namanya, mohon maaf, kalimat itu aja masih memakai bahasa isyarat dan itu pun di dalam forum yang sangat khusus. Boten semacam ini digelar umumnya teniki. Nah sekarang sudah tidak memakai bahasa isyarat, laksana susu wis kari
ngombe wis gak melok ngingoni wedhuse sapine, ya ta mboten melok. Wis tidak ikut meras, tidak ikut menggodok, tinggal cangkem kita itu mangapo. Dan itu pun dijelaskan, diberikan secara umum, tidak secara khusus. Pawenak Pak sekarang Pak, ya Allah. Nek zaman tahun-tahun kula ngalami piyambak, gak usah ado-ado kula tahun 74, 75, 76 sampai tahun 80. Abah kula dhewe lho ngomongin gapleki. Saya katakan gapleki iku tadi isyarah hai. Son golek ana susuane angin. Ngurek wis ketemu wis iku jenenge makrifat. Pak gak ngelunduki pundi. Tidak diurai kanthi jelentreh. Saya mengatakan gapleki mergai bapakku dewi. Jadi sebetulnya sudah benar para beliau-beliau itu menyampaikan dengan bahasa isyarah dengan maksud supaya tidak timbul fitnah. Lah sekarang sudah digelar dengan dablakan, kok umat sih tetep ora mangap cangkeme, ora gelem mangan, ya wis kebacut dulur. Jadi maksudnya sulit mencari jalan itu pada saat itu Bapak Ibu, kita itu untuk mencari ayat surat Maryam 36, fa'budu hada siratum mustaqim, diisyarahno Mbah Buyut sampean kali kula iku kaya dene rambut dipecah tadi itu. Bingung Pak, anggapane meni-meni, padahal sekarang untuk mencari jalan yang benar mustaqim dan bertemu Allah, laksana rambut disigar jadi 7, susah toh. Tapi untuk zaman sekarang dari ilmu sudah paham, mudah sekali, laku wis digelar dengan carane dengan benar, jenengan tinggal ngelampai, akhirnya mboten angel. Saangel-angel ya apa nek jenengan iki mengikuti petunjuk Allah ing dalam satu ayat, wala tayasu fi roihillah, susah ya apa jenengan gak berputus asa, pasti ketemu. Lah memang Bu, susah bagi kita itu karena belum melewati. Kalau sudah dilewati bolongan tadi, dalan tadi, ya toh, akhirnya jenengan mudah. Tidak hanya kita sholat bisa ketemu Allah, kita masak pun juga ketemu Allah. Mudah sekali, dimudahkan Pak mekaten. Sekarang nang bapake, ibu wis 3, bapake 3, mungkin bapake masih ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu amit sewu Gus. Terus Allah niku zat, sifat, asma af'al. Zat bagi Allah, sir bagi insan. Lajeng sifat bagi Allah, ruh bagi insan. Kemudian asma bagi Allah dan hati bagi insan. Yang terakhir af'al bagi Allah dan apa itu af'al bagi Allah, tubuh bagi insan. Yang saya tanyakan kepada Gus ingkang sampun Gus aturaken wau, af'al adalah penggaweane Gusti Allah piyambak, ngoten nggih? Artosipun ngeten Gus. Terus pundi meraktekaken dalam kehidupan sehari-hari menika, napa kula niki nalika dahar, oh aku didulang Gusti Allah, aku diombeni Gusti Allah, aku dirokoki Gusti Allah, aku diobahna Gusti Allah, utawi ngeten, oh Gusti Allah mangan, oh Gusti Allah lungguh, Gusti Allah ngadeg, Gusti Allah mlaku. Mohon penjelasanipun Gus terkait af'al niku wau. Makaten saya ngawula, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula gosok Bu nggih.
Ada 3 proses makom yang harus kita lewati di sini untuk mengatakan bahwasanya itu af'alullah. Ketahuilah di antara 4 nama dat sifat asma af'al petang perkara iku gandeng dadi siji manunggal iku namanya hayat atau hidup. Oke. Di sini ada istilah makom muraqabah. Ada lagi makom fana. Ada lagi yang terakhir yang ku maksud makom 3 makom tadi adalah makrifat. Jikalau jenengan estu dikatakan jiwa atau hati yang mengetahui tentang af'alullah, wajib jenengan masuk di makom atau alam muraqabah dulu. Apa alam muraqabah? Makom muraqabah. Makom bahwasanya Allah itu terasa dekat. Sehingga di situ menghasilkan hati akan selalu merasa kehadiran Allah yang menggerakkan jenengan. Ini kan masih ada 2, Pak, ya. Ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan. Walaupun ini masih belum sempurna, walaupun ini masih ada 2, dan ini proses awal kita untuk bisa sampai ke puncaknya makrifat. Gak apa-apa, dan ini proses. Sama, prosesnya apapun itu ya. Gak ujuk-ujuk langsung disebut susu. Mboten, ada prosesnya. Ada prosesnya, gak ujuk-ujuk disebut rokok. Ada prosesnya, Pak. Ada prosesnya. Bapak Ibu, kuncinya kita di alam muraqabah itu dikarenakan hati satu manusia itu menggaungkan terus zikir pada Allah. Muhammad, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Pagi, siang, sore, malam kamu terus harus berzikir. Walaupun ayat ini secara langsung terhadap Kanjeng Nabi, tapi aslinya juga untuk kita perintah itu. Wadhkur itu berarti kata perintah. Mengapa kok diperintah? No? Karena hati kita lalai pada Allah. Kok hati kita tidak lalai? Ayat ini tidak untuk kita. Ayat ini untuk kita yang sering lalai pada Allah, bahkan selalu lalai. Banyak di dalam surat dan ayat Al-Quran itu menjelaskan tentang dzikir, tentang ingat pada Allah, untuk selalu lekas ingat pada Allah. Banyak sekali. Nah, sing dimaksud ingat dzikir yang di sini adalah mana dzikir yang menjadikan jiwamu itu yang disebut rasa itu bisa merasakan kehadiran Allah. Mana? Ternyata ketika kami seliki-diki selama 25 tahun lebih niki, mohon maaf, dalam pempraktekan dzikir yang menjadikan hati sampean bahwasanya Allah terasa dekat, la ilaha illa anta. Kan ada 4. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, lalu la ilaha illa ana. Bukan ikut diwoco dikiri la ilaha illa anta, bukan. Dibaca di lisan atau di hati, bukan. Ternyata inilah prakteknya fungsi su'aul basirah wa ainul basirah wa hakul basirah yang tergabung di dalam dzikir sirul asr. Ketika ini sudah jenengan istiqomahno di dalam setiap keadaan, barulah Allah akan memasukkan jenengan di alam fana. Apa alam fana? Alam di mana
seluruh makhluk apapun ditiadakan dalam diri jenengan, termasuk diri kita. Artinya jenengan iki lho, ati iki lali sapa jenengan iki ora ngerti. Jangankan istri, anak tidak lupa, dirinya sendiri juga lupa. Laksana jenengan tidur, laksana seperti itu. Jenengan tidur jenengan sudah tidak mengerti sampean. Tapi ketika jenengan tidur, walaupun mata terpejam, tapi jenengan bisa melihat apa-apa. Ayo sampean mimpi wau, tadi ketemu anjing, ketemu babi, ya dah? Ketemu jenengan iku alam neraka, alam siksa, lu padahal jenengan merem. Artinya napa? Wujud makhluk ning dunya iki, Pak. Yang dikatakan wujudnya makhluk ditiadakan dalam hati sampean. Akhirnya lupa sampean. Gini sing kula maksud jenengan iki gendeng. Gini sing tak maksud jenengan gila pada Allah. Lah disitulah akhirnya sak langkah disebut alam makrifat. Pun. Jadi kita akan mengerti maksud af'alullah itu di situ. Prosesnya, caranya jenengan harus melalui muraqabah dulu. Oke, niki sampean gaungno terus, sampean istiqomah terus, mungkin lah ngaliri seperti ini. Engko nek gak cocok ambek apa sing kula omong, nggih ngapunten. Pun dulangen taek cangkemku. Lho nggih. Pun karena memang petunjuknya seperti ini. Inilah prosesnya untuk jenengan iki jatuh dalam kalimat af'alullah. Urusan praktek sampean ngapunten dengan bahasa, dengan cara bagaimana monggo. Itu tidak membatasi. Dengan bahasa Jawa sah, dengan bahasa Quran sah, bahasa Inggris, bahasa Madura sah, bahasa Dayak sah, bahasa apapun Bugis sah. Sing penting jenengan gak keluar dari ilahukum ilahu wahid. Won itu aja, won. Nggih, lanjut. Bapak Ibu sik ditahan. Bapak Raine, Ibu ya iki. Kae Ibu. Tolong mic-nya diberikan pada Ibu yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawula jamaah saking Jabung Pandansari Lor. Ngapunten Pak Yai, kula badhe tanglet. Kula tasik nembe baiat lewat YouTube tasik 1 minggu. Nggih. Terus wau dalu niku wonten kejadian ingkang napa nggih? Seakan pas badhe belajar kholwat kula jam 11 dalu menika terus wonten kejadian sing kula niku seakan-akan niku terbang. Mengoten wonten telinga kanan menika mireng suaranipun ngaos. Terus wonten telinga ingkang kiri menika wonten suaranipun ceramah. Sing kanan wau suara apa, Bu? Ngaos. Oh, Yang ngaos ngaji. Nggih, ngaji Al-Qur'an menika. Nggih. Terus suaranipun niku eco sanget kalih kula niku seakan melayang menika terbang. Terus tapi kula mboten keadaan tilem, kula sadar kula terusaken mawon soalnya kula sadar tasik nembe belajar menika. Sing kiri wau. Sing kiri wau tiang ceramah.
tiang nggih suaranipun kados panjenengan. Nggih pengaosan nggih. Nggih. Mantun ngaten sing kula badhe kula tangletaken kok terakhir menika kula kaget. Kula pas melayang menika badhe napa jatuh teng yuga kula menika terus kula mandek. Terus kok teng sing tiang ceramah menika ngomong ngeten. Ya iki rungokno kupingmu. Kok aku orang lakoni temenan. Ya gak iso ngomong ngene ngoten. Nggih, sampun ngoten mawon kang kula badhe tangletaken napa artosipun anu menika. Ngoten. Kawula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bu, tolong kula niki tidak hanya untuk umat Islam saja loh ya. Ya. Perlu diingat, saya ini bukan hanya untuk umat Islam saja. Saya untuk semuanya. Saya juga untuk siapapun yang disebut sebagai makhluk. Jikalau suatu saat saya ini diperintahkan Allah memberikan tentang ilmu ketuhanan di tengah-tengah orang selain agama Islam, jenengan empun duweni ati jrenggih. Dalam istilah lain, jikalau saya ini nanti suatu saat ada tugas untuk ngaji di gereja atau di pura, bukan pura lo ya, biara, atau di tengah-tengah diskotik, mohon maaf, atau di tengah-tengah kau anggap sebagai tempat maksiat, jenengan ojo sirik. Sebab sejatine kula niki gak untuk hanya umat Islam. Paham ya? Atau terus pokok intinya memperjalankan kemanakah saya dalam rangka mengemban tugas ini sebetulnya untuk siapapun. Ya. Enggak terus sampai ngene, lho saiki wonge ana gereja. Iku agamane apa sih? Wes. Tapi aku yakin ketika hati sampean iki estu mengikuti petunjuk apa yang menjadikan ajaran tauhid ini, aku yakin los. Paham ya? Los. Dan tolong juga bukan perkaranya kami membatasi pengajian ini karena kula niki duweni ati mangkel apa ya jenengan boten sing asale 1 bulan menjadi 4 bulan 1 kali di wilayah Malang. Ndak. Ketahuilah alasan sudah kula ungkap, kula tuduhno saya masih dalam tugas untuk menulis kitab yang ini untuk anak cucu kita besok. Sebab YouTube besok aku yakin suatu saat dihancurkan Allah. Jikalau sudah tertuang di dalam kitab, maka anak putu kita nanti akan bisa belajar. Di situ loh maksudnya. Paham ya? Bon. Dari pertanyaan ibu, ketika kholwat sadar nggak sadar itu merasa ruhnya terbang. Inilah Pak Bu sing kula maksud proses mi'raj panjenengan. Bukan Isra, mi'raj. Kalau Isra perjalanan dunia, syariatnya mean. Bahkan ini Kanjeng Nabi dikatakan Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari masjid ke masjid di dunia. Tapi ketika dikatakan Mi'raj, beliau dimulai dari Masjidil Aqsa
sampai terbang ke Sidratul, iki artine apa? Asline iki sing ya apa sih? Ngoten lho. Terus kejadiannya itu apakah hanya berlaku pada baginda Rasul aja? Jawabannya, minta jawaban dari syariat apa hakikat? Kalau minta dari syariat, hal ini terjadi hanya terhadap baginda Rasul, sehingga dikatakan maksum itu di situ. Tapi kalau kami ambil jawaban ini dari sisi ruhaniyah atau hakikat, siapapun Anda yang dikehendaki Allah. Sebab ayat pertama sing kula buka di dalam surat Al-Isra. Al-Isra itu adalah Allah memakai bahasa kinaroh, nakiroh, umum. Subhanalladzi asra bi ngabdihi. Nek cara wong kula ngabdihi bi abdihi, hamba Pak Bu. Bukan langsung bi Muhammad ibni Abdillah, ndak. Bi ngabdihi, bahasane hamba. Dialah Tuhan yang maha suci yang memperjalankan asro kang nglakokake sapa alladzi bingabdihi kelawan kawulane alladzi ai Muhammad ibnu Abdillah. Cara bahasa syariat benar hanya Kanjeng Nabi. Kalau bahasa hakikat siapapun hamba di situ. Lailan, mengapa kok gak naharon? Mengapa kok harus malam? Kan enak awan codot utawa lawa bengi-bengi ini lho. Makanya sampai nek kepingin ketemu Gusti Allah dadi codot. Artinya apa? Lailan iku wengi ati sampean sepekno perkara sak liyane Gusti Allah. Ngoten lho karepe. Tapi enggak diterjemahno ngono. Iki kodime mengke tak tulis ngoten. Ning kok dadi gawe geran, aku dikasusno terserah. Sing penting apapun ini tugas walaupun berat tetap tak tulis. Gak kereken kula. Sing mencak-mencak bak ngereken kula. Urusan mengke aku didakwa dan sebagainya, urusan mburi wis ngoten. Mati saiki mati padha padha ae ngoten mawon. Wis kata Rasulullah, jangan pernah kau takut kecuali pada Allah. Ngoten ya Allah. Bapak Ibu jeneng menungso ana sifat basariah krana kuat. Besok nggak ada yang dimakan, sekarang ketakutan. Itu biasa manusia itu. Bon. Mengapa harus malam? Perjalanan Mi'raj ini jenengan tatkala bisa nyepekake apa? Bahasa Indonesia nyepekake. Menyepikan iki lho. Mensunyikan, meniadakan makhluk di dalam hati sampean, maka itulah mereka yang dikatakan melakukan Mi'raj. Mengapa harus dikawiti dengan Masjidil Aqsa? Kok gak Masjidil Haram aja? Sehingga sekarang Masjidil Aqsa sampeyan tinggal kerebutan. Orang Yahudi merebut karena katanya punya sejarah yang tidak bisa ditinggalkan dengan ritualnya macam-macam oleh Bani Israel. Macam rebutan Pak nih yang ada di Palestina nih gile. Sekarang bunuh membunuh dengan berbagai macam cara sampai lihat dewe sana. Oke. Sampai nek pengin disorot. Saya punya akses lewat Mesir. Di situ ada relawan yang bisa Hamas dan
fatah temen. Tapi yo pamito bojomu. Pamito Dik, aku siap mati. Ngoten. Pun. Bapak Ibu wis iku urusane kuno, sing penting jenengan saiki hakikate mawon ya. Jadi hakikate ya napa? Mengapa harus tinggalkan alam dunia? Itu kan beliau dibawa buruk toh, terbang sampai melewati alam-alam Latifah pitu itu kalau kami sebut nggih, sab langit pitu akhirnya sampai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu kesadaran mutlak, kesadaran penuh dalam hati sampean kalau sampean iku la maujudan. Kecuali sing maujud itu hanyalah yaitu Sidratul Muntaha. Paham nggih? Lah, proses-proses untuk sampai di situ dibutuhkanlah namanya ritual yang kami sebut sebagai kholwat. Bisa jadi jenengan iki secara fisik ngalami ruh sampai keluar dari jasmani untuk diterbangkan Allah. Lan jenengan gak usah wedi. Karena ini salah satu yang dialami oleh mujahid atau orang yang khalwat, melepaskan diri dari keakuan diri. Jikalau memang dinyatakan dalam kasaf sampai seperti ini, saya pesan jangan takut. Anda tidak akan pernah takut tatkala jenengan iki estu membawa kunci sirul asror niki. Sebab nyun sewu Pak, di situ masih diridu oleh nafsu kita, ditakut-takuti. Dikongkon mikir piye bojomu kok nek kok tinggal nek kuwi gak iso bali, anakmu bagaimana dan sebagainya, udah ditakut-takuti. Termasuk di situ ada telinga kanan jenengan mendengarkan orang ngaji Quran, telinga kiri jenengan mendengarkan mauidhah, dan di situ jenengan ada pesan rungokno kupingmu ya. Itu sebetulnya Pak Bu, jenengan kali kula tetap dikongkon megang yang namanya dzikir sejatine dzikir wau. Supaya apa? Supaya bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Supaya jenengan iki bisa ngalami masuk di dalam alam fana dan alam makrifat. Asline wonten mriku Bu pengertosane. Lah urusan jenengan diterbangkan itu proses mawon. Itu proses jenengan ini untuk menuju ke alam fana atau meninggalkan dunia. Makanya jenengan ini kepingin dunia iki secara fisik tidak tampil, sampean numpak pesawat. Munggah semakin tinggi mengkilak wujudin dunia mboten ketinggalan. Nek randu duit gayo mercon sing gede terus gecokno mercon bojo sampean kenging nyumet munggah sret baru saged niku jenenge mercon sreng dor. Aja dikeki dor Pak, engko sampean buyar kok sreng tok mawon. Ade ndukur mbuh ceplok maneh munggah gak ngerti. Pun jadi mekaten maksudipun Bu nggih. Sampun cukup? Oke, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, untuk berikutnya jadwalnya di nek Singosari niku kan iwil-iwil. Singosari tanggal pinten niki? 18. Untuk jadwal rutinan berarti di Turen nggih, di Turen untuk bulan depan. Tapi di dalam bulan ini masih ada jadwal ngaji di Singosari. Makaten nggih. Bapak Ibu hadirin, monggo ayo ditutup dengan doa suratul Fatihah dengan kehuduran hati. Mudah-mudahan segala apa yang Allah berikan pada malam hari ini menjadikan ilmu ingkang manfaat dan barokah. Lahumul Fatihah.